Pertama-tama saya mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sekaliannya sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa satu kekurangan apapun. Senang acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima inti, yang keenam penutup. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdoa dimulai. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya sebagai umat beragama tentunya kita tidak henti-henti untuk mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat asung tertawar nugraha beliau kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dengan kegiatan Kecamatan Denpasar Barat selaku Bunda PAUD Kecamatan Denpasar Barat, dan beliau juga sekaligus sebagai narasumber untuk kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak BPD Keterwakilan dari Banjar Sabtobumi, Bapak Noman Argal. Yang saya hormati pula Ibu Kepala Sekolah TK PAUD Widya Kumara Banjar. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga saya menyampaikan penutur karya dan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan banget gitu. Saya adalah seorang psikolog, ya. Jadi suami saya pegawai negeri, saya berkarir sendiri, suami berkarir sendiri. Ternyata kemudian takdir membawa suami saya menjadi camat di Denpasar Barat, dan saya juga ditakdirkan untuk menjadi Bunda PAUD. Ya, jadi itu kayak jebakan Batman. Ya sudahlah, kita mainkan gitu. Nah akhirnya pengetahuan yang saya miliki bisa saya implementasikan melalui yang seperti hari ini. Kalau sebelumnya kita dari HIMSI, Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Ya, jadi kami para psikolog itu berkumpul di Provinsi Bali. Kemudian kami membentuk sebuah ikatan organisasi keprofesian. Semua yang di sana adalah para psikolog, dan saya sebagai salah satu pengurus di situ. Jadi sah berbicara di hadapan Ibu dan Bapak untuk ngomongin pola asuh. Kenapa jadi sepi mereka? Giliran dipersilahkan untuk jadi tampil background dengan ada suara sopran gitu ya, malah jadi sepi gitu. Baik, Ibu Bapak, kita akan memulai dengan kita akan ngobrolin tentang pengasuhan. Saya memiliki 2 buah hadiah, memang tidak bukan Jaguar dan juga bukan Chevrolet. Tetapi ada nanti bagi yang cukup aktif sharing ya, kita nggak sedang tanya jawab karena kita nggak lagi di kantor polisi. Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab. Tapi kalau sharing apapun itu, dalam saya nanti misalnya kita berbagi, ada pertanyaan silahkan. Oke. Saya akan awali dulu dengan tadi ada Bunda PAUD Desa Tegal Harum, Bu Ruhdi menyatakan tentang stunting. Stunting itu mungkin kita di perkotaan lebih ke potensi stunting. Kenapa bisa terjadi stunting? Ada yang bisa membantu saya? Informasi apa nih yang paling banyak? Saya boleh berdiri nggak ya? Kayaknya saya pengen lompat-lompat gitu, tapi saya terikat dalam kursi ini. Oke, mungkin saya akan bertanya. Sebelum nanti pertanyaan tentang kenapa rambut saya begini juga boleh ya.
tapi nanti di akhir sesi, nggak boleh di awal sesi. Ada yang punya memori tentang apa sih stunting? Pengetahuan yang paling umum aja yang kita miliki. Kenapa? Apa itu stunting? Salah lebih baik daripada tidak menjawab. Sepakat? Oke? Jawaban salah sangat lebih baik daripada tidak berani menjawab. Silahkan angkat tangannya. Jangan kalau. Nanti dapat jagoan. Nggak boleh. Yang lain, apapun. Jadi kita pasti baca kan. Bukannya nggak mungkin. Saya yakin di hadapan ibu bapak itu tuh nggak mungkin blank spot gitu loh. Stunting, saya tuh bener stunting, nggak mungkin. Tapi dari mana saya mulai bicara ini gitu? Nggak apa-apa, kata kunci aja deh. Yuk. Oke. Sabar Bu, oke? Oke, tinggi tubuh tidak sesuai dengan perkembangannya. Ibu sudah sangat menjawab dengan sangat baik supaya kalau ujian itu benar jawabannya 100. Good Bu. Ketua Posyandu. Gizi Buru. Ketua Posyandu luar biasa. Jawab terpahami. Ajar. Gizi Buru pada anak. Oke, yang lain. Ayo boleh Google searching sebentar. Ayo, Searching. boleh. Lihat Google Map ya, jangan TikTok doang kan dia. Bu Anina kan saya duduk sama Apa? Stunting. Bu Anina kan tua, jadi orang tua murid. Yuk. Kenapa Bu? Gangguan tumbuh kembang anak. Oke, bagus. Apalagi? Ini kalau jawab salah nggak apa-apa loh, nggak distrap sama gurunya. Kita sudah kelemahan loh dalam pola pendidikan dan pengasuhan kita. Kenapa kita nggak mau jawab? Karena takut salah kan? Kalau salah biasanya diapain di kelas? Disorakin. Ya gitu. Akhirnya apa yang menjadi aman buat kita saat ini, sekarang ini? Ya diam aja. Pendek itu tidak harus nanti Pak Gubernur kita juga pendek. Tapi beliau lulusan ITB gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya tidak sedang kesehatan ya, saya juga tidak akan menjawab itu stunting. Jadi saya hanya ingin memberikan pancingan. Kalau saya menjawab stunting, saya overlap. Karena itu bukan ranah pendidikan saya. Bahwa stunting ya betul tidak sesuai dengan tumbuh kembang yang terjadi dalam kartu KMS ya, ada di bawah. Apa penyebab lagi stunting? Ibunya ya. Ini ada kaitannya nanti sama orang tua. Ibunya tidak memiliki gizi yang baik pada saat tumbuh menjadi remaja. Misalnya makanannya nggak oke. Sekarang tuh kan banyak tuh mie setan, level iblis, ya kan? Bayangkan orang yang dicari oleh putra putri kita sekarang yang remaja itu adalah bagaimana memberikan makanan yang hanya memenuhi selera lidah, tetapi tidak dibutuhkan oleh tubuh. Akhirnya apa? Terjadi kekurangan gizi. Lebih parah mana laki-laki sama perempuan? Sama saja. Perempuannya harus memiliki rahim yang baik untuk tumbuh kembangnya. Laki-laki harus memiliki sel sperma yang baik. Jadi kalau makanannya udah ngawur, bukannya baru lahir terus ini stunting, itu tiba-tiba dijatuhkan dari langit anaknya stunting, enggak Bu. Jadi memang dari bagaimana mereka tumbuh ketika fase-fase remaja. Makanannya apa? Terpenuhi nggak nutrisinya? Baru akhirnya ketika terjadi perkawinan, baru di situ terbukti nih uji cobanya, laboratoriumnya. Bagus nggak rahimnya? Seru nggak spermanya gitu? Nah kemudian ketika itu terjadi dari mana? Anak-anak kita kalau begitu orang tuanya udah ya seadanya. Kemudian ketika anak seadanya, orang tuanya yang tumbuh seadanya, sepengetahuannya nggak ada, mengasuh lagi si bayi ini, kira-kira tambah kacau kan? Itulah yang kita sebut dengan degradasi perkembangan putra putri kita. Nah kaitannya sama apa nih pola asuh? Kita mulai masuk dari sana. Ketika orang tua yang tidak memahami pada diri sendiri dulu, sebelum kepada anak-anak, kita yang tadi saya sampaikan secara physically, secara mentality. Pernah dengar nggak kalau kita ngobrol tentang kena mental? Apa tuh kena mental? Kita tuh sering tanpa kita sadari melakukan pembulian. Ya, bully itu bukan hanya berbentuk kata-kata ya. Tapi contoh, misalnya nih ada sesuatu atau kita yang berbeda nih di Banjar nih, di Banjar Sabtu Bumi. Ada seseorang kayak saya deh contohnya,
Saking saya kepedean aja, saya cuek aja nggak ada rambutnya gitu. Coba kalau saya nggak cukup confidence, pasti saya nggak akan keluar rumah karena nggak ada rambutnya, ya. Jadi ketika tampil begini orang-orang akan bicara apa? Aneh banget ibu itu sakit. Kalau nggak sakit berarti dia caper. Kalau nggak caper berarti dia berandal dan sebagainya. Ada stigma di masyarakat. Dan akhirnya nggak usah diajak ngomong, ibu itu ada berkelainan. Itu pun termasuk bullying. Ya, kalau orang Bali bilangnya nyekoin. Ya, itu pun termasuk dalam kategori bullying. Oke, kita kembali lagi. Ketika seorang ibu, seorang bapak menjadi korban bully, kira-kira bagaimana dia menjadi orang tua bagi anak-anaknya? Ada, ya? Tidak maksimal. Ada dalilnya. Korban itu akan jadi pelaku. Pernah dengar nggak istilah itu? Korban akan jadi pelaku. Kalau dia diperlakukan tidak adil pada waktu dia kecil atau pada saat dia tumbuh kembang, kemudian pada saat dia menjadi orang, dia akan melakukan apa yang waktu itu dia alami. Maka korban akan jadi pelaku. Kita yang mengerti, yang memutus mata rantai itu. Itulah yang terjadi pada bullying. Sama dengan trauma-trauma pada diri kita waktu kita kecil itu pun akan kita bereskan setelah kita besar. Karena alam bawah sadar kita tidak sungguh-sungguh pernah menjadi orang dewasa. Oke, agak seru nih masuknya ya. Jadi saya nggak akan banyak ngobrol tentang teori, ada banyak di Google. Ya, kalau kita mau nanya pola asuh itu ada berapa? Gampang jawabnya, demokratis, kemudian otoriter, ya, kemudian permisif. Udah dari zaman jebot sampai sekarang juga itu aja pola asuhnya. Cuman bagaimana mengimplementasikan menjadi orang tua yang efektif itu PR-nya. Sekarang saya akan masuk dulu ke alam bawah sadar. Sudah siap? Tanggal bulan tahun berapa Bu? Berarti usia perkawinan ibu kurang lebih 11 tahun ya? Sorry, 2002. Oke, berarti 2002 berarti 21 tahun. Oke, 21 tahun. Oke, baik. Ini kenapa dia ikut mimpi, maaf? Kayaknya anak saya baru sambil menyadari tadi menyambungkan. Oke, putra putri ibu sudah. Oke. Ini sekarang fokusnya sama anak-anak Bu. Gak apa-apa ya. Oke, itu nanti buat cucu ya. Oke, baik. Oke. Jadi kita masuk ke sana. Ibu menikah tanggal 13 Januari tahun 2002. Oke. Ingat betul Bu, waktu itu dilamarnya bagaimana? Pakai pakaian punya anak bayi. Terus malam itu ibu pakai baju apa? Oke. Memang tidak perlu diingat. Jadi maksud saya begini. Apa yang disebut dengan alam bawah sadar itu adalah tadi memori tadi Bu. Memori yang ada emosinya. Itu akan kita ingat. Paham kan? Jadi kalau ibu, kenapa ibu ingat tanggal berapa? 13 Januari ya. Tanggal 13 Januari ibu melakukan perkawinan, ibu pakai batik dan terjadi di malam hari. Sementara saya tanya yang 19 Oktober tahun 2022, ibu nggak ingat malamnya ngapain gitu. Secara detail nggak ingat. Karena tanggal 19 Oktober itu nggak ada emosinya Bu. Ya, yang kita ingat adalah peristiwa yang ada emosinya. Perkawinan, kelahiran anak-anak kita, detail kita ingat. Situasi rumah sakitnya, jamnya, semua kita ingat dengan detail. Karena ada emosi kita masuk di sana. Tetapi jangankan yang tahun 2022, kita tanya yang bulan Februari, 3 Maret deh, 3 Maret tahun 2023. Bajunya ibu pakai yang mana? Padahal ada semua di lemari kan? Masih ada semua gitu. Artinya kita akan lupa karena tidak ada emosi. Nah, alam bawah sadar kita tadi bekerja dengan hal-hal seperti itu tadi. Sialnya, saya menyebutkan sialnya, kita jarang merekam yang ada dalam subconscious kita atau alam bawah sadar kita yang positif. Biasanya yang kita simpan di dalam alam bawah sadar kita itu apa? Awas orang itu ya. Aku ingat betul perlakuan dia padaku. Wah, itu mengembara dengan sangat luar biasa di alam bawah sadarnya. Itu menjadi penting. Kemudian setelah itu dendam sama si anu, kecewa sama si itu. Ibu bisa bayangkan di sebuah gudang itu isinya bara api semua. Kira-kira akan satu hari meledak nggak?
Yes. Bahkan kalau kita berbicara marah pun, itu seizin siapa? Kita kan? Contoh, maaf ya Pak, misalnya saya tampar Bapak, Pak, Bapak harus marah? Gak pernah marah? Yang agak panasan dikit mana ya? Gak ada yang agak panasan dikit nih. Kalau disenggol langsung bacok gitu. Ya oke, secara normally biasanya begitu orang dipukul gitu dia langsung naik kan emosinya. Itu karena apa? Spontan. Tapi kalau misalnya orang yang punya filter, marah atau dendam dan kecewa itu juga seizin kita. Ada orang menyakiti kita, tapi kalau kita nggak izinkan kita dendam, itu nggak terjadi kan? Ya contoh gini, makanya saya main dulu ke alam bawah sadar. Kalau kita ngomongin teori bener gampang, setengah jam di buku tinggal kasih materi selesai. Tapi saya berikan dulu pemahaman agar cara kita berpikir itu bisa dengan lebih clear gitu ya. Oke, kalau misalnya dalam posisi tadi saya mau marah, oke, saya marah. Tapi saya sebagai pribadi mengizinkan tidak marah atau yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya saya bilang nggak usah, nggak apa-apa. Contohnya gini, saya misalnya satu hari ibu bapak ketemu saya lagi. Saya bukan sok ngetop, sok iye gitu ya. Kemudian saya kan nggak hafal wajah ibu bapak. Terus tiba-tiba ibu gitu. Terus saya lagi balas WA misalnya, atau lagi punya problem urusan saya sendiri. Saya gitu. Paham maksud saya? Ya. Kemudian ibu akan menilai apa? Ibu itu sombong apa segala macam, langsung kan muncul hanya sekian detik. Ya, sehingga sama. Bayangkan ketika kita punya problem, ya, kemudian minta bantuan, katakanlah cuman misalnya ibu bisa bantu saya pinjem ini gitu misalnya. Saya mau pinjem, katakanlah yang kecil banget, bolpen. Saya lagi butuh, saya lagi pusing banget gitu, lagi punya masalah besar, kemudian saya pengen pinjem bolpen. Tapi ibunya jawab dengan ketus, saya juga pakai. Akhirnya terjadi apa? Kesel banget gitu. Padahal hanya sederhana, hanya karena tidak diizinkan. Makanya orang kalau bacok-bacokan di TV itu masalahnya kan remeh kan, seolah-olah remeh. Tetapi karena kita nggak cari tahu. Sebaliknya, bayangkan ketika ibu mengalami situasi yang sulit, tetapi tiba-tiba ada yang membantu. Oh ya bu, ini bolpen, ibu butuh kertas juga nggak? Sekayang-kayang akan diingat. Bukan sekayang-kayang, seumur hidup akan diingat. Karena bantuan pada saat orang membutuhkan dan celaan pada saat orang sedang susah, itu tuh sama mematikannya. Gitu ya. Jadi maksud saya adalah kita tidak pernah tahu situasi mentality seseorang. Jadi hati-hati ketika kita masuk kepada orang-orang tersebut. Jadi jawablah dengan baik saja. Nah balik lagi ke kita, tanyakan dalam bawah sadarnya, berapa banyak hal buruk yang sedang ada di dalam pikiran bawah sadar ibu bapak semua sekarang. Hal buruk. Karena, kenapa saya nanyain itu? Kalau banyakkan hal buruk, anak-anak kita gimana biasanya diperlakukan oleh ibu-ibu dan bapak yang punya hal buruk di alam bawah sadar? Marah pasti. Jadi nggak bisa ngomong orang kalau marah itu, Pak sabar, nggak bisa. Karena di sininya yang panas. Nih, jadi kalau ada orang yang panasan itu belum nanti main tangan, kekerasan verbal, itu karena di dalamnya yang masih bermasalah. Trauma-trauma ketika dia masa kecilnya belum selesai. Ya, sehingga makanya kalau kita sudah ngobrolin itu menjadi orang tua, ngomongnya gampang. Tapi udah beres belum sama trauma-trauma masa lalunya? Jangan-jangan seorang suami, seorang ayah, suami kita, ayah dari anak-anak kita ternyata adalah orang yang punya trauma. Dulu kalau dia dimarahin bapaknya pukul, apa yang terjadi pada saat orang tua yang memukul anaknya? Anaknya akan apa? Yes, anak itu mengimitasi. Kalau kita lihat usia 0 sampai dia 3 tahun utamanya, mereka itu seperti spons. Ya, dia hanya menyerap. Dia nggak bisa membedakan benar dan salah. Spons. Ya, jadi kalau sudah spons, ya apapun yang bapak ibu lakukan, katakan di rumah, dia akan meniru. Dia hanya menyerap, meniru. Dia tidak punya filter. Dia hanya mengikuti. Kalau bapaknya marah-marah, dia akan marah-marahin temannya di sekolah.
Kalau ibunya marah-marah, pukulin dia, dia akan toyor-toyor temannya di sekolah. Pasti. Karena mereka nggak punya filter. Mereka juga nggak ngerti mana perilaku baik dan buruk. Mereka hanya meniru. Oke, kita coba ya. Karena ikuti saya ya. Gosok tangannya semua. Oke, semua. Semakin lama, semakin cepat. Dalam hitungan 3, silakan tutup hidung Anda. Oke, semuanya ngikutin saya. Karena artinya apa? Tidak mendengarkan anak-anak kita, tetapi melihat orang tuanya. Ya, jadi mau ibunya bilang, nah, kamu harus belajar. Ibunya main TikTok. Ya, nah kamu harus nyapu. Ibu lagi sibuk ini, tapi ibunya enggak. Anak itu sangat cerdas. Dia akan secara menguji kita orang tuanya, apakah dia konsisten orang tua kita. Nanti kita akan ngobrol juga tentang tantrum ya. Jadi anak-anak kalau yang dikasih gini, mereka akan minta aneh-aneh deh, sampai ibunya nyerah. Nah kalau dia nyerah, I am a winner, not you, you are loser gitu. Orang tuanya yang jadi pecundangnya gitu ya. Oke, kita kembali ke anak. 3 tahun mereka adalah spons. Mereka hanya meniru. Ibu dan bapak sudah membuktikan, orang ibu bapak yang tua aja nih, sudah berapa usianya, masih meniru, padahal punya filter kan. Saya udah jelas, ikuti gitu. Apa yang saya sampaikan, ada 2, voice sama visual kan. Tapi yang diikuti visual, yang dilihat, bukan yang didengar. Oke, itu poin dasar. Sudah memahami sekarang? Jadi anak-anak kita akan oke atau tidak tergantung dari pantesan khawatir karena tiba-tiba bermain di situ. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa kalau masih di sini masih aman. Oke, itu mulai khawatir. Iya, oke, wah. Bagi kita serem ya, bagi mereka itu menantang sekali loh. Dan ketika bisa melewati itu prestasi. Ya, padahal emaknya udah sini, serem banget. Habis itu, bisa gak sih kamu diam gitu. Mulai keluar. Nanti bingung, siapa sih yang nyantek anak saya? Padahal orang tuanya sendiri. Iya. Oke, kita kembali ya. Anak kita sudah paham. Mereka itu adalah spons, hanya meniru kita. Oke, sekarang kita masuk kepada tumbuh kembang anak. Ketika mereka sudah, kita paham, oke, dia meniru. Terus dari kapan saya harus bisa nih? Ini kan udah agak lewat ya. Jadi maksud saya, pada saat nanti anak-anak kita ini tumbuh menjadi remaja, ibu yang memiliki anak balita sekarang, tolong nutrisinya dibenerin, tumbuh kembangnya dikawal, karena itu berdampak pada generasi kita berikutnya. Makanya orang Jawa bilang bibit, bebek, bobot. Itu nggak bisa soal peduli setan nama bibit bebek, nggak bisa. Nggak mungkin tanaman itu akan unggul, nggak mungkin orang itu akan lahir unggul kalau tidak dipersiapkan. Tiba-tiba lahannya kering, tiba-tiba di sana banyak hama, mungkin nggak akan tumbuh satu tanaman yang besar, yang kuat, yang kokoh. Mungkin, tetapi kemungkinannya sedikit. Ya, mungkin nggak mungkin, tapi kecil. Sekarang ini kita berkumpul di sini aspal. Ya kan, apapun ininya kita pasti bisa. Mungkin, tapi kan berapa? Emang banyak pohon bisa tumbuh di aspal? Enggak kan? Cuman satu doang gitu. Itu pun karena aspalnya retak gitu. Apakah kemudian di aspal jadi hutan? Kan enggak. Itu yang kita maksud. Nah sekarang kita memperbanyak kemungkinan. Oke, kita sekarang masuknya mulai dari fase pranatal ya. Tahu nggak pranatal? Pernah dengar kan? Pranatal. Serem banget itu. Jadi kehidupan itu sudah dimulai dari dalam kandungan. Oke. Sekarang saya mau tanya, yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada yang pernah dengar? Ada loh Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak itu termasuk yang mana? Boleh? Nggak apa-apa, salah. Yuk. Nanti kalau salah bisa kita perbaiki. Kalau diam aja di otaknya nggak berproses. Yuk, anak itu dari usia berapa sampai berapa? 0 sampai? Oke. Ibu?
Nggak apa-apa Bu, salah it's okay. Di sini nggak sedang dalam cerdas cermat, dikurangi poinnya kalau salah. Berapa Bu? 0 sampai 12. Ada lagi? Sampai 16, 17, 12. Bapak-bapak nih, bapak-bapak ID belum bicara nih. Terima kasih ya bapak-bapak sudah hadir. Nanti kita bahas tentang bapak-bapak itu sangat penting untuk ikut serta dalam pengasuhan ya. Bapak berapa Pak usia anak Pak? 0 sampai 15. Yang penting variatif lah ya Pak ya jawabannya ya. Dari 12, 13, 15, 17. Lama-lama kita kayak ini mendekati yang mana gitu. Oke, baik. Jadi gini, yang disebut dengan anak, ada undang-undang perlindungan anak. Anak itu adalah 0 termasuk yang di dalam kandungan. Itu sudah dilindungi undang-undang. Sampai dengan 18 tahun ya. Jadi itu adalah usia anak. Jadi kalau nanti kita kaitannya tidak boleh terjadi perkawinan dalam usia anak. Nggak boleh. Itu urusannya hukum. Kalau anaknya 17 tahun hamil, itu nggak boleh nikah sipil Pak, harus pakai pengadilan, harus dengan perwalian, ya, supaya kita paham. Oke. Kemudian 0 sampai 18 tahun adalah usia anak. Kemudian di dalam kandungan itu disebut dengan usia pranatal, ya, ada dalam tumbuh kembang. Bayi di kandungan itu sudah hidup, ibunya yang menjadi saksi, sudah diajakin baku hantam terus kan? Ya, kalau dia umur 4 bulan sudah mulai bisa nyetrum, jadi kamehame. Kalau sudah 5 bulan dia udah mulai latihan kecil-kecil ya, pemanasan. Kalau sudah 7 bulan ibunya nggak bisa tidur karena dia rusuh semalaman. Ya, nah artinya apa? Dia sudah hidup dalam kandungan kita. Siapa yang akan dia kenali? Suara, ya. Nah, suara itu biasanya mainnya apa? Suara kita, suara jantung, jantung yang berdegup, darah yang mengalir. Itu adalah mainannya dia. Oke, sekarang kita masuk nih, udah agak masuk pelan-pelan ya ke pola asuh berikutnya. Lahirlah anak kita ke dunia. Kemudian pada saat dia lahir, kira-kira ibu bapak ada yang digendong terus, biarin nanti dia manja, taruh dia di tempat tidur, ya. Nanti kalau dia terus kita gendong, dia bau tangan, entar ditaruh pasti nangis, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang saya balik. Ibu bapak, ada yang sudah pernah yang agak ekstrim ya. Saya pakai contoh yang agak ekstrim. Ibu bapak sudah pernah ke Amerika? Belum. Oke. Memang saya berharap jawabannya belum. Kalau sudah jadi susah contohnya. Belum pernah ke Amerika. Tiba-tiba ibu diturunkan melalui helikopter, di sebelahnya patung Liberty. Oke, sampai di sana, kemudian ibu di situ nggak punya bekal apapun, nggak membawa alat apapun, gadget nggak punya apapun, nggak punya uang nggak punya. Terus tiba-tiba ibu dicemplungin di situ. Bagaimana rasanya? Asing ya, bingung, mau ngomong, raiso. Aku biasa pakai bahasa bahasa ibu kita sendiri. Kemudian di sana ngomong bahasa Inggris nggak bisa, lapar, nggak jelas. Itulah yang terjadi ketika bayi kita baru saja dilahirkan. Asing kan dunia ini? Dan satu-satunya komunikasi yang dilakukan oleh bayi apa? Menangis. Jadi jangan bayi menangis dimarahi. Wah berisik. Ya, hanya itu cara komunikasi seorang bayi. Sama kayak kita ngomong nggak ada yang ngerti, kita nggak bisa bahasa Inggris, yes dan no pun kita nggak tahu gitu. Hello Desti, Mas Bro, hey, langsung lain-lain loh. Halo Bro, lagi sibuk, biarin, lagi di dunia imajinya. Baik, jadi kita sangat asing. Anak-anak kita pun sama. Bahasa cinta apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ketika baru lahir? Pelukan. Ya, pelukan itu adalah bahasa cinta. Kita itu bisa jadi orang pemarah, bisa jadi orang yang tidak bahagia. Itu sebenarnya cuma satu kok. Karena kurang pelukan. Pelukan yang betul-betul dirasakan dengan kehangatan. Makanya anak-anak kita itu ada orang-orang yang kemarin saya pernah memberikan materi ini kebetulan pada
pada satu apa sih namanya tempat anak-anak yatim piatu itu? Panti asuhan, di panti, sorry. Maksud saya ke panti. Mereka tuh yang dibutuhkan sebenarnya nggak banyak ngomong kayak kita. Datang aja, berikan pelukan. Dan pelukan itu hebatnya adalah kitanya yang ngasih, kitanya yang dapat balik. Jadi kayak bukannya kita ngasih terus kita kosong, enggak. Jangan berpikir kasih sayang atau pelukan hangat, rasa cinta, empati itu akan habis, nggak akan habis. Semakin banyak kita keluarkan, semakin kaya dia ke dalam. Dan ketika kita bukan nggak mungkin nanti bisa nangis loh ketika kita memeluk anak-anak kita. Karena apa? Itulah sebenarnya kayak delivery energi. Kalau kita ngobrolin sesuatu yang ya, lebih ekstrim gitu. Karena kita memberikan cinta yang tulus kepada anak-anak kita. Apalagi yang di rumah. Ya, sebisa mungkin kita ketemu setiap hari, peluk aja. Satu hari itu wajib dipeluk. Mau tidur, mau apapun. Terus sampai kapan Bu anak itu dipeluk gitu kan? Kalau di rumah, siapapun dia, termasuk sudah menjadi ayah sekalipun, dia tetap anak dari ibunya yang masih kecil. Kapan terakhir dipeluk ibu Pak? Bukan ibu yang ini, bukan ibu yang ini istri. Ibunya Bapak. Oke, pertanyaannya saya balik. Pengen nggak masih dipeluk sama ibunya? Ya nggak, jangan ngomongin malu. Maksudnya kalau lagi berdua, maksudnya bahkan hal yang sederhana ya, duduk, ya nggak dipangku juga beratan anaknya sekarang. Terus pengen diusap-usap, terus cerita sama, ya entah ingat masa lalu. Itu kan ada kerinduan kan, inner child namanya. Ada sesuatu yang dalam diri kita tuh yang tetap anak-anak, yaitu si alam bawah sadar tadi. Dia akan tetap anak-anak setua apapun kita, dia tetap anak-anak yang tetap ingin disayangi. Makanya suami itu sebenarnya bebannya lebih double daripada perempuan. Karena apa? Dia harus jadi kepala keluarga, dia harus berwibawa, dia tidak boleh menangis, dia harus kuat. Padahal semua orang itu sangat ingin punya tempat untuk tetap jadi anak-anak. Ya, makanya ibu istri ini di rumah kalau sudah begitu bapaknya ajak aja main-main. Jangan dibeban lagi, Pak, listrik belum bayar, air juga belum dibayar. Akhirnya situasi-situasi yang tadinya menyenangkan ketika pacaran tuh nggak asik lagi dalam perkawinan. Ya, jadi tetaplah punya hal-hal kecil yang punya waktu untuk kita bisa sama-sama saling memberikan cinta. Karena apa? Bahasa cinta, pernah dengar nggak? Bahasa kasih, bahasa cinta seseorang itu berbeda-beda. Ada yang suka digombalin. Perempuan itu udah jadi istrinya 20 tahun, kalau digombalin masih seneng nggak? Apa sih Bapak? Tapi seneng. Iya, pasti ini gitu. Terus kadang-kadang ibunya pasti ada maunya nih gitu. Jangan menjudge itu gitu. Biarin aja bapaknya belajar ngegombal. Ibu pernah digombalin nggak? Pernah. Menikmati nggak digombalin? Menikmati, karena ada yang memang suka digombalin, ada yang memang suka disentuh. Itu namanya bahasa cinta. Makanya pada anak-anak kita pun sama. Ada anak-anak kita yang bahasa cintanya itu melalui verbal. Cantik banget princess gitu ya. Dia merasa bahagia. Atau ada yang mungkin nggak banyak ngomong tetapi dengan pelukan. Ya, dengan diusap kepalanya, disentuh, dia senang karena ada dukungan. Itu bahasa cinta. Ya, jadi kalau kita bicara tentang bayi tadi, satu-satunya bahasa kita menemani dia adalah dengan memeluknya. Terus harus nggak ditaruh? Nggak apa-apa, dipeluk dulu. Nanti setelah dia lewat usia 6 sampai 9 bulan, baru kita mulai perkenalkan. Dia di awal 3 bulan pertama terutama harus ada kita di sebelahnya. Karena di sanalah posisi dia paling krusial yang tadi di patung Liberty itu. Kita nggak bisa, terus kita sombong banget gitu kan. Kamu harus mandiri. Baru lahir udah disuruh mandiri. Hello, gitu ya. Jadi bisa dipahami bagaimana kita mendampingi, kita mengenal bahasa cinta bukan hanya pada anak kita, tetapi kita dulu. Ibu bapak kalau naik pesawat pernah nggak gunakan terlebih dahulu masker pada pasangan atau orang yang anda sayangi? Nggak pernah kan? Kalau terjadi turbulensi atau pesawat kekurangan oksigen,
Ambil masker Anda dan gunakan dulu pada Anda, baru kemudian Anda membantu. Sama, psikologi juga sama. Jadi kita nggak bisa mensupport orang lain kalau kitanya dulu nggak disupport oleh diri sendiri. Kita nggak paham atas diri kita sendiri. Ya, baru kita bisa menyampaikan bahasa kasih yang dibutuhkan anak-anak kita. Sentuhankah, verbalkah, ya. Makanya ibu-ibu zaman dulu, ibu saya tidak berpendidikan. Tetapi kalau zaman dulu caranya berkomunikasi gimana? Pulang anaknya sekolah, dia apain? Ya udah, ibu saya biasanya pulang makanan terus dengerin saya cerita sambil menghayal. Cerita saya kan random banget ya, namanya juga anak-anak kan. Bisa ngomongin pesawat, entar kesel sama gurunya, entar sebel sama temennya, entar makanannya enak di kantin. Dan ibunya itu pokoknya random banget. Apa tugas kita sebagai orang tua? Just listen, dengarkan saja. Terus gimana? Pura-pura nyambung, padahal ibunya lagi mikirin utang juga gitu. Pura-pura nyambung, terus gimana gitu ya. Jadi hal itu yang perlu kita lakukan. Jadi anak kita tumbuh, kenali bahasa kasihnya, bahasa cintanya apa, berikan pelukan karena dia sangat asing. Kemudian setelah itu tumbuh dia, tos dulu. Yes, oke. Lanjut main lagi. Nanti kalau kesini tos lagi kita ya. Oke, jadi ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita betul-betul bisa memahami bahwa menjadi orang tua adalah tentang diri sendiri. Menjadi orang tua adalah tentang bagaimana kita berdamai dengan diri kita, bukan terhadap anak kita, pada diri kita dulu. Kalau kita sudah nyaman dengan diri kita, baru kita bisa ngobrolin hal-hal yang atau menjadi orang tua yang bisa memberikan pengasuhan. Itu anak dari usia 0 sampai dengan kurang lebih 3 tahun ya. Jadi kita lanjutkan. Terus ketika anak-anak tumbuh dan besar, anak usia 3 tahun itu 3 sampai 5 tahun itu biasanya jadi devil. Jadi troublemaker di rumah. Dia akan selalu bilang gak, makan gak, stop main gak. Pokoknya dia cuma 1 tahun kosakata gak. Anak kita yang umur 2 tahun yang manis itu, yang so sweet kan, waktu 1,5 sampai 2,5 tahun tuh unyu-unyu banget. Tiba-tiba dia jadi monster kecil di usianya 3 tahun. Iya nggak sih? Pakat ya. Tiba-tiba mereka semuanya enggak. Mereka jadi teroris gitu di rumah. Pokoknya semuanya ditentang apapun. Karena mereka ingin menunjukkan saya adalah orang yang dia mulai menyadari keberadaan dirinya. Saya ini individu loh. Saya ini bisa sambil dia ngetes ekspresi orang tuanya. Jadi anak itu ibu dan bapak pada saat kenapa sayang? Mau kemana? Oh boleh. Mau? Oke, boleh. Mau ikut duduk atau lanjut main? Oh oke. Baiklah. Asertif sekali ya. Oke, aku mau minta kotaknya. Oke, kita lanjut ya ke usia itu. Mereka akan mengukur apa kita? Ekspresi kita. Maka itulah ilmu santet mulai berjalan. Ya, jangan dikira yang nyantet orang lain, orang pinter. Orang pinter minum tolak angin, nggak nyantet. Ya, jadi maksudnya gini. Pada saat anak kita usia 3 tahun, ibunya tuh udah sepaneng. Baju udah bagus-bagus, ambil berantakan. Hai, gitu. Ya matanya melotot. Oke, ini banyak anak-anak nih. Usia kurang lebih segitu ya, segini ya tingginya mereka. Ibu pernah nggak membayangkan ketika ibu membentak dan melotot, kira-kira di memori anak-anak kita itu mengerikan nggak sih? Ibu kan ngomongnya dari sini, jangan, dia kecil loh bu. Ya, sekarang kalau kita balik, kalau ibunya segini berarti dia setinggi itulah ya. Terus ada orang yang besarnya beton itu, terus mendelik ngelihat ke kita, serem nggak? Iya kan? Serem. Itulah yang terjadi pada anak kita. Sehingga yang direkam tadi, ibu sudah membuktikan toh. Yang direkam apa? Ekspresi. Bukan ibu bilang jangan ini, apalagi ibu-ibu ngomongnya dari A sampai Z. Ya kalau anaknya jatuh, itu dah kemarin udah disuruh makan gak mau makan, makannya jatuh, panjang. Padahal sebenarnya cukup. Hei, yuk bangkit lagi, come on, gitu. Oke, selesai. Tapi
latar belakangnya itu jadi panjang banget. Itu kemarin makannya kalau diminta makan sayur, makan ikan, makan gitu. Jadi akhirnya nggak ke substansi, ke pokoknya. Nah, kita sudah paham itu. Kemudian bagaimana cara kita berdamai sama anak-anak kita yang usia 3 tahun ini? Yang 0 sampai 2 tahun itu kan malaikat banget ya. Pokoknya so sweet. Dia baru bisa ngomong, apa semuanya indah. Tapi 3 tahun dia jadi destroyer. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Satu lagi perilaku yang banyak terjadi pada kita orang tua. Apabila anak kita nangis, ngambek, rewel, hal yang paling sering dilakukan oleh seorang ibu adalah mengajak dia untuk berbelanja. Yuk keluar yuk. Ya kan? Ngaku nggak? Anda sedang mengajarkan generasi kita menjadi generasi yang konsumtif. Seolah-olah ngajak ke warung itu sama dengan sayang, tidak ngejajanin sama dengan nggak sayang. Oh, siapa yang mengajarkan dalil itu? Oke, jadi gini. Pada saat anak ngerengek, ingat wajah kita ya. Kita harus bisa main peran ibu-ibu. Walaupun gedek bahasanya ajak panake. Tapi habis itu dia udah minta maaf sama kita wajahnya langsung harus jadi malaikat. Oh iya sayang, besok jangan diulang lagi ya. Terus kesel gitu kan kita kan. Walaupun di depan dia harus tetap manis. Gitu. Nah, saya akan menyampaikan satu perilaku yang kita harus pisahkan. Pisahkan perilaku dan niat. Ya. Oke, pada anak. Kalau dia mau minta jajan, nangis, biasanya semakin keras tangisannya, biar nggak rusuh, dibelikan. Oke, caranya adalah kalau anaknya nangis minta jajan atau sesuatu yang tidak pas, cukup dipangku, biarkan dia nangis, dan kita validasi perasaan dia. Kamu sedih ya, nggak boleh jajan. Iya, aku sedih. Oke. Kamu sedihnya karena nggak boleh beli jajan yang mana, nggak boleh beli jajan yang itu. Kenapa sih kamu suka banget sama jajan yang itu? Rumahnya paling ujung. Soalnya ini enak. dari Grab ya. Ibu juga punya makanan yang enak, tapi bukan jajan yang itu. Karena jajan itu kita bisa Yang paling omongin. Anak ujung, kecil juga yang ngerti paling kok. mentok itu, Jangan Pak. dipikir mereka nggak ngerti. Ya, jadi sampaikan ke mereka. Sehingga pada saat mereka selesai menangis, ibu tetap sayang, tapi tetap tidak membelikan. Ya, jadi jangan kita tuh sering maksa gitu. Kalau sayang berarti beliin. Sama kayak orang pacaran ini, kalau saya ngomongin ke urusan percintaan di remaja, kalau sayang, ayo dong kita ML. Kan gitu. Kalau mereka baru pacaran, kalau kamu nggak mau ML berarti kamu nggak sayang. Karena sudah terbiasa dengan dalil yang dari kecil itu. Kalau sayang berarti dijajanin. Kalau nggak jajan berarti nggak sayang. Jadi hitam putih. Ya. Nah, ketika kita sama anak kita kalau nggak mau kita beliin, ya nggak apa-apa. Itu karena nggak baik, nak. Ibu nggak beliin. Tetapi ibu sayang kamu. Buktinya apa? Kita pangku kan. Kita pangku dia, kita jelaskan dia pada saat dia menangis. Sehingga dia memisahkan antara hal yang kita sampaikan tadi, tidak membelikan itu tidak sama dengan rasa tidak sayang gitu. Bisa dipahami? Jadi anak-anak usia segini berikan penjelasan. Mereka akan mengerti kok, walaupun bahasa kita terkesan emang dia ngerti. Dia ngerti. Anak-anak kita itu sangat cerdas. Jangan dikira nggak cerdas. Ya, mereka contohnya gini. Kalau saya nangis, ingetin saya ngomongin air mata ya. Air mata buaya itu bahkan bisa dimulai dari mereka yang kecil. Pada saat mereka nangis, ibunya datang kasih. Oke, berarti sudah terjadi. Besoknya nangis tapi nggak dikasih sambil guling-guling. Oh, dikasih. Berarti besoknya nangis sambil guling-guling, berarti akan dikasih. Besoknya nangis guling-guling sambil benturin kepala ke tembok kalau nggak dikasih. Mereka akan kreatif. Sampai ibunya berpikir bahwa oke, ini harus dikasih. Ya, oke. Sekarang sama dengan air mata. Saya mau jelaskan, ini mahal ilmunya, Bu, untuk mengenali air mata. Air mata, ada nggak sih perbedaan air mata sedih sama bahagia? Sama-sama keluar air mata loh. Air mata sedih itu keluarnya dari mana? Halo? Waduh. Ambilin Nanti kalau lagi kecewa, di luarnya. nangis sambil lari ke cermin ya. Lihat di cermin. Lihat mana air mata saya gitu ya. Ada perbedaannya, Bu. Kalau air mata sedih, tertekan,
depresi, emosi yang negatif itu keluarnya lewat tengah sini atau di ujung sini atau di tengah sini. Ya, itu air mata yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk menurunkan tingkat tekanannya melalui sini dan sini. Makanya kalau perempuan habis nangis lega ya. Itu. Kalau air mata buaya, maksud saya air mata bahagia. Di sini ya. Oke. Jadi kalau anak kita menangis, keluar air matanya. Kalau nggak di sini, sama di sini biarin aja. Dia lagi drama queen. Ya, di sini. Makanya ini sekalian buat para ayah, boleh nggak nangis? Boleh. Karena cara kita mengasuh juga sebenarnya salah. Laki-laki harus kuat, ya. Laki-laki nggak boleh nangis, termasuk guru-guru di sekolah ya. Laki-laki boleh menangis, ya. Kalau dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, ada rasa yang dia tidak bisa ungkapkan, air mata adalah salah satunya. Maka kalau dia nggak bisa, nggak usah heran kalau laki-laki tiba-tiba, karena laki-laki juga butuh untuk mengeluarkan itu. Mungkin nggak sebanyak perempuan, tetapi karena doktrinnya terus menerus laki-laki harus kuat, laki-laki harus tidak boleh menangis, nggak boleh cengeng, kayak gitu. Di sini yang tadi saya bilang, di sini tuh ada secara kedokteran saya lupa namanya, tetapi itu akan mengandung zat yang akhirnya bisa menurunkan tingkat stres kita, membuat rasa lebih nyaman setelah menangis. Ya, oke. Kemudian kalau ada orang menangis, kalau anak kita menangis, kita apakan sebagai orang tuanya? Diapain? Ini anak 3 tahun nih sampai 5 tahun lagi nangis. Oke, biarkan dia duduk di hadapan kita, bercerita. Anak saya kalau lagi berantem sama temennya, itu kayak knalpot bebelan. Ibu pernah dengar nggak? Bebelan. Itu kurang lebih 5-10 menit antara marahnya dan apa yang ingin dia ceritakan. Cukup diam dan kita dengarkan. Jangan malah kita ikut membentak dia. Berbahaya ya. 1 kali bentakan berapa sel otak kita yang terbakar? 1 kali bentakan. Anak lagi nangis dibilang diam. Emosinya bayangkan. Emosinya lagi bermasalah kan? Kita bentak. Hancur gak tuh? Dia lagi butuh tempat loh untuk landasan dia, tapi kita malah bentakin. Lama-lama anak kita jadi anak yang keras. Siapa yang nyantet lagi? Orang tuanya. Kok anakku keras? Ya kita nggak sadari itu perilaku-perilaku itu, sehingga terjadilah hal-hal yang tadi saya bilang. Mama lagi sibuk, bentar dulu kenapa? Biasa banget kamu. Ya, itu yang akhirnya membuat anak-anak kita menjadi resisten. Kita tidak memvalidasi perasaannya, kemudian kita malah membentak. Kalau dia lagi bebelan kayak tadi, biarkan. Ya, 5-10 menit, oke, kita tetap memberikan perhatian pada dia. Tinggalin semuanya dulu. Kita lagi mengasuh. Tidak akan lebih penting, Bu, hal yang ibu tinggalkan selama 5-10 menit itu dibandingkan dengan memberikan perhatian kepada anak kita. Ya, tidak lebih penting. Kalaupun ibu berdagang apapun, keuntungan 10.000 itu tidak akan lebih penting daripada 10 menit yang ibu berikan pada anak kita. Satu hari nanti ketika ibu sudah selesai sudah tumbuh seperti yang tadi ibu ya 20 tahun anak-anak udah besar, ibu baru akan memetik bagaimana dampak dari pengasuhan kita, Bu. Nanti kita jadi orang tua, kita cerita. Kalau dari kemarin kita cuekin dia, kita cerita pas kita tua, anak kita gimana, kan meniru kan? Dengerin kita nggak? Nggak bakalan. Oh ya, terus gimana, Bu? Oke. Oh ya, jadi cerita sendiri. Itu dampaknya. Bisa dipahami nih? Oke. Anak 3-5 tahun kurang lebih itu yang harus kita antisipasi. Bagaimana caranya dia? Biarkan, kasih dia waktu. Setelah dia selesai, kemudian sekali lagi stop. Tidak ada lagi menghibur dengan berbelanja ya. Bisa ya? Tidak ada hiburan dengan berbelanja. Berbelanjalah karena memang mau berbelanja. Jadi melatih pikirannya supaya logis. Kenali air mata anak kita, karena kalau anak kita menangis, kita kasih, dia akan semakin menjadi drama. Jadi nggak usah heran kalau sekarang ini banyak orang yang main drama. Ya, karena dulu dikasih, dikit-dikit ini dikasih gitu ya.
Oke, sampai dengan di fase mereka masuk ke remaja. Anak-anak. Ada yang udah punya anak SD juga? Ya, anak SD itu 6 tahun mereka akan ada di fase kritis namanya, krisis. Krisis itu karena apa? Karena kalau dia ngelucu udah nggak lucu lagi. Ya kan? Mama minta cucu. Ibunya ngomong yang baik. Ya, akhirnya mereka sudah kita anggap sebagai orang yang besar. Kamu udah gede loh, Dek. Ya. Tetapi sekali lagi tidak ada orang yang benar-benar tumbuh dewasa. Dia ketemu orang tuanya, dia tetap akan menjadi siapa? Anak-anak. Sadari ya itu ya. Bahkan termasuk kita pun adalah anak-anak. Seberapa serunya pun kita pulang ketemu saudara, ya kita kembali jadi adiknya, kembali jadi kakaknya, kembali jadi anaknya ibu kita, dan seterusnya. Kemudian pada saat dia tumbuh menjadi anak-anak di SD ini, bagaimana kita memberikan pendampingan untuk mereka betul-betul menjadi sosok yang mandiri. Ya, mandiri dalam arti ya tetap gak apa-apa. Sudah si anak SD, anak ibu yang hebat, sekarang sudah bisa mandiri. Kalau ngomong yang baik yuk. Gitu. Caranya seperti itu. Ada banyak sekali cara-cara parenting sebenarnya di ibu-ibu punya Instagram kan? Yang dilihat apa? Hah? Yang viral-viral, yang kekerasan, ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya justru no need gitu, yang nggak kita butuhkan. Coba cari parenting, bagus-bagus di situ sekarang. Saya pun dengan pembelajaran saya tahun 2000-an, saya kuliah tahun 2000-an ya di Jogja, sama sekarang itu jauh lebih berkembang. Karena apa? Sekarang anak-anak dengan gadget. Kalau dulu mana ada gadget? Ya, lebih mudah komunikasi. Sekarang tantangannya adalah berkomunikasi, gitu ya. Jadi pada anak-anak yang mereka sudah tumbuh untuk menjadi anak SD, kita mulai ajarkan tentang kemandirian. Terus saya masukin pola asuh nih di sini. Tadi saya sebutkan ada berapa pola asuh? Siapa yang bisa menyebutkan? Yuk, angkat tangannya. Akan saya keluarkan. Ini yang pertama. Saya sudah sebutkan tadi di awal. Ayo, ada 3, apa aja? Gak apa-apa, salah tidak apa-apa. Yang penting yang pertama kali berani mengangkat tangan dan menjawab. Angkat tangan dan jawab. Salah tidak apa-apa. Yuk, lanjut. Oke. Orang saya udah bilang loh, salah nggak apa-apa loh, nggak mau angkat tangan. Nggak apa-apa, yuk. Ayo, nggak apa-apa, apa lagi? Nggak apa-apa. Just stop. Oh, oke. Walaupun 3-3-nya salah, nggak apa-apa. Nah. Iya, oke, betul. Yang penting kan dapat ya. Oke. Kita sering kali gitu, nggak berani, nggak bisa. Nggak apa-apa, angkat tangan dulu, dari sana belajar. Saya berani yakin dan seterusnya ibu akan ingat hari ini. Ya. Hari ini ibu akan tahu bahwa pola asuh ada 3. Yang pertama adalah demokratis, yang kedua adalah otoriter, yang ketiga adalah permisif. Saya sedang masuk dalam bawah sadar ibu. Oke. Yang pertama adalah demokratis, yang kedua adalah otoriter, yang ketiga adalah permisif. Oke, ibu akan ingat selamanya. Oke, saya sedang menginstall ke beliau. Karena ketika salah kan terbuka punya kita. Kemudian masuk informasi, close. Sekarang kita close. Nah, caranya gimana ngajarin anak-anak supaya kita bisa belajar ngajarin atau menjadi orang tua yang demokratis dari anak-anak kita masih usia sekian. Kalau mau pergi, anak kita usia 3 tahun, ditanyain mau pakai pakaian yang mana. Biasanya anak itu akan cuci kering pakai, ya enggak? Terus anak 3 tahun itu akan cari baju yang terenak dia pakai dan dia tampilnya gembel. Pernah lihat perkawinannya Kaisang? Yang jadi viral banget, Nahyan? Yang dia tetap pakai singlet. Dia pakai singlet, pakai kolor. Di kawinan omnya. Yang disaksikan oleh kita se-Indonesia, dia pakai singlet aja. Dia ingin menunjukkan otoritas dia kan sebagai anak-anak gitu. Itu bisa kita coba latih dari ketika dia 2 tahun. Kalau dia mau pergi, bundanya, ibu atau ayahnya tuh siapin baju 2 atau 3, jangan 2 deh, 3. Dan biarkan dia yang memilih. Kakak atau adik atau siapapun namanya mau pakai yang mana. Jadi dia yang milih, oke, pilih yang ini. Dia tetap memilih, tetapi bukan kita kasih dia di depan lemari. Bisa dipahami nggak? Kalau anak di depan lemari itu, dia akan pakai apa yang dia suka kan? Dia akan pakai singlet bolongnya itu dan kolornya yang juga bolong tengah-tengahnya.
Kemanapun, kawinan kayak ulang tahun teman, dia akan pilih itu. Tetapi kalau kita orang tua yang mengerti pola asuh, kita siapkan baju yang kiranya oke, tetapi biarkan dia yang milih. Itulah cara kita memberikan pengasuhan yang demokratis. Kalau otoriter, gimana? Nah, pakai yang ini, udah berangkat. Itu otoriter. Kalau permisif, yang tadi langsung dibawa ke lemari. Gampang ya, membedakan ya. Jadi cara kita pun sama. Kalau memberikan anak-anak memilih, kita sudah siapin dulu, sehingga anak kita terlatih untuk membuat apa? Pilihan, keputusan pada dirinya yang sesuai sama suasana hatinya. Orang tuanya kita memberikan landasan. Kamu bolehnya di sini ya nak, pilihannya ini. Tetap ada pilihan, tetapi tetap ada batasan. Sepakat? Ada pilihan di dalam batasan. Kita kan nggak bisa memilih yang luar biasa di tengah masyarakat. Aku nggak suka sama dia, aku mau bacok dia, kan nggak mungkin. Ada aturan-aturan. Nah itu dia tadi pilihannya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Kalau pilih baju, tanpa saya belum tunjukin, dia langsung udah ngomong, saya mau pakai yang ini. Dan itu terus bolak-balik dipakai. Memang pasti cuci kering pakai yang saya bilang tadi. Selalu, jadi saya belum nunjukin apa yang harus pilih dia mau pakai yang mana, dia harus bilang, oh di lemari ambilin yang ini, mau pakai celana yang itu lagi. Jadi setiap kali tanya, ini sudah dicuci belum? Mau pakai yang itu lagi, maunya harus pakai yang itu. Mau tidur pun itu dipakai. Iya, oke. Memang ada, saya lupa namanya, memang ada fase itu. Anaknya umur berapa Bu? 4,5 tahun. Oke. Agak terlambat sih, tetapi sebenarnya bisa. Kita bisa sampaikan, misalnya kalau pergi itu udah misalnya ngobrol ya. Yang saya maksud ini kalau misalnya udah mulai ngajarin mereka itu biasanya 1,5 tahun, 2 tahun kita bisa ajarin. Karena masih kecil, belum sadar dia. Kalau udah segitu dia, makanya udah tadi dia sebisa mungkin menentang kita. Dan kalau berhasil menentang kita itu dia puas banget, itu prestasi untuk mereka. Dan kita jangan engkel-engkelan gitu. Nah kalau pada saat itu sampaikan pada dia bahwa kalau mau pergi kemana pakaiannya itu seperti ini. Liatin di Instagram atau di mana, coba dia lihat. Kita nggak perlu yang tampil seru, tetapi kalau ada temennya ulang tahun kita pakaiannya yang sopan ya, karena kita menghargai dia. Kalau enggak nanti kakak dianggap lagi main ke sana, terus ibu deh yang kena karena kayak nggak ngopeni kakak gitu. Bisa kok dijelasin ke mereka, tapi ngobrolnya yang bener-bener intens ya. Yang itu kita tangkap aja gimana. Cuci kering pakai ya. Apalagi kalau yang disukai baju seragam sekolah, seru banget itu. Main ke pasar, ke pura, kemana-mana, pokoknya seragam sekolah. Itu seru. Tapi nggak apa-apa, coba nanti ngobrol. Yang belum, ibu lagi ini ya. Nanti umurnya, pas umur 2 tahun ya Bu, 1,5 sampai 2 tahun, coba deh diterapkan. Enak kita jadinya. Termasuk sikat gigi Bu. Anak usia sikat gigi itu usia berapa bayi-bayi kita? No, 6 bulan. Udah keluar giginya itu. Nanti kalau udah keluar gigi, itu kan ada yang cuman karet ya. Ada pasta gigi, sikat gigi yang karet, bukan sikat. Jadi dia tuh yang penting bukan yang masuk jari Bu, bukan. Ya ada pegangannya tapi ada supaya nggak kecolok ke dalam. Ada kayak payungnya dia. Jadi kayak sikat gigi kita tapi ada payungnya. Jadi payungnya itu gunanya apa? Biar nggak kecolok terlalu jauh. Saya nggak apa-apa lah sebutin merek, Pigeon ada. Jadi sikat gigi itu biasanya karet. Jadi begitu dia keluar gigi, kita langsung kenalin tuh sama sikat gigi. Sehingga mereka anak bayi itu kan nggak ngerti. Jadi pas mereka udah sadar tuh udah pegang sikat gigi. Jadi gampang latihnya. Jangan kalau setahun mereka udah ada ketemu benda asing kan, mereka akan agak drama juga sama kita, berantem. Jadi begitu giginya keluar, mulai deh dikenalin. Sikat giginya tuh karet, jadi aman banget. Jadi cuma isi 6 runcing-runcing gitu dari Pigeon kalau nggak salah. Saya dulu beliin anak saya. Jadi sampai dia giginya tanggal, saya tidak punya anak yang giginya busuk. Karena kita sudah latih kan dari kecil sikat gigi, kumur. Kalau makan coklat nggak apa-apa, makan permen nggak apa-apa, tapi kumur. Maka sampai tanggal pun giginya bagus, gitu. Ya bisa dilakukan. Mudahnya untuk pola asuh seperti itu tadi ya. Bisa dipahami, nanti ngobrol sama putranya, disampaikan alasannya, bukan karena ibunya tidak ini, tetapi kita harus menghormati yang punya punya ulang hajatan atau acara, supaya kita ke sana betul-betul tampil yang
layak untuk menghadiri sebuah undangan gitu ya. Sama dengan ibu-ibu yang lain kalau lagi buat ulang tahun anaknya, ya biasanya itu juga yang kejadian adalah ibunya yang jadi dibully. Ih anaknya gitu gembel banget, sing yang payasinnya gitu. Ada fase dimana anak-anak memang begitu gitu. Yang penting tidak diikuti dengan aroma asem yang sangat kuat. Kalau bajunya dekil, ya karena memang anaknya begitu, tapi setidaknya adalah aroma wanginya gitu. Kalau bajunya dekil, bau asem, bau matahari, itu beneran memang gak diurus. Jadi perlu dipertanyakan memang orang tuanya gitu ya. Oke, saya mau, ada yang mau bertanya? Ada hadiah untuk yang bertanya? Ini bertanya loh, oke. Nah, sabar Bu, sebelum ibu bertanya saya kasih hadiah. Kasihkan. Ada nih yang terakhir. Tadi kan dibahas itu masalah baju itu misalnya acara apa ini apa namanya, kebetulan anak saya di setiap harinya itu loh kering itu dipakai lagi, dicuci kering itu dipakai lagi. Tadi kan bilang apa, baju sekolah ya itu dipakai. Oh ini relate banget ya, kena ya. Iya memang maksudnya dibiarin atau dimarahin atau gimana? Nggak, bukan dimarahin Bu, bukan juga dibiarin, tapi sampaikan pada ini pakaian sekolah yang akan dipakai lagi besok. Ibu perlu cuci supaya pada saat sekolah pakaian ini tetap bagus, tetap bersih ya. Jadi kakak atau siapa namanya yang dipanggil, kakak pakai dulu pakaian yang lain ya. Ini dipakai untuk sekolah. Sudah sering dikasih tahu berulang-ulang. Tapi apa namanya itu diulang lagi. Oke, Ibu boleh nggak nanti ngobrolnya gini sama Putra atau Putri Bu? Putra, oke. Sama anak laki-laki itu memang ekstra ya Bu ya. Saya aja orang psikologi pengen bawa anak saya ke psikolog gitu, saking gemesnya. Jadi pada saat itu ngobrol berdua Bu. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi pada waktu itu rasanya amazing. Ketika saya ngobrol sama dia, saya bilang gini, waktu dia umur, ini cuma agak ekstrim Bu, waktu dia umur hampir 4 tahun, sama temennya, dia diajak main, diajak nonton, kan ada TV yang sambung ke internet. Sudah saya blokir, tetapi dia mencari konten. Ini, tapi cara ngobrolnya hampir sama. Dia mencari konten. Saya kan serem ya, mencari konten dewasa. Memang nggak bisa dibuka, tetapi dia mencari konten dewasa. Kemudian ternyata temennya, saya kan nggak mungkin marahin anak saya kan. Dia juga nggak ngerti perilaku itu bener apa tidak gitu. Saya ajak ke kamar Bu. Ibu nggak masuk ke kamar juga, ibu bisa ngobrol sama dia. Kak, kita bicara yuk. Yang dilakukan ini, jadi kita kayak ngobrol sama dua orang dewasa. Yang misalnya kayak ini pakaian ini, bener-bener nih ngobrolnya duduk Bu. Duduk dan memang betul-betul berdua aja, memberikan energi yang nggak sedang berdebat. Kakak tahu kenapa mama atau ibu mau ngajak bicara tentang pakaian? Sampaikan itu dulu. Bicaranya juga kalem, tidak ada bentakan, ekspresinya juga biasa. Boleh ibu kasih tahu kepada kakak gitu. Ini masalahnya adalah begini Bu. Pada saat kita berbicara biasa sambil lalu. Kak jangan dong Kak, itu dipakai buat ini gitu. Tapi sekarang kita bicara, duduk. Sekarang Bunda akan kasih tahu kenapa kakak tidak Bunda izinkan untuk menggunakan pakaian sekolah untuk kemana-mana. Itu yang bisa ibu katakan. Menurut kakak kenapa? Tanyain dia dulu. Kemudian kita jawab validasi. Tanyain dia, kita yang validasi. Tanyain. Dia akan keluarin kan ini dipakai sekolah dan seterusnya. Oke, kalau begitu boleh dipakainya hanya sekolah saja? Dia akan jawab boleh. Cuman PR-nya cuma satu Bun. Pada saat kita bicaranya itu benar-benar duduk berdua. Kadang-kadang itu aja masalahnya. Kalau kita ngomong sambil lalu, anak itu nggak nganggap juga beneran. Makanya kalau ibunya ngomong, anaknya itu biasanya apa? Cuek, lari. Karena ibunya melakukan hal itu. Kalau bapaknya kan enggak. Kalau bapaknya ngajak ngomong anaknya, Dek, main malu. Karena suaranya udah manggilnya Dek, main malu. Udah di kepalanya dia udah tersetting suara yang seperti itu. Jadi ibunya gitu. Ya, nada tone vokalnya pun berbeda. Suara laki-laki dan suara perempuan akan berbeda. Maka kita sebenarnya bukan nggak bisa, perempuan bisa, tetapi pakai modulasi suara itu. Bukan berarti Dek, main malu. Enggak.
Tetap kita bicara seperti perempuan. Mai malu ibu mau bicara. Ketika mereka diberikan tempat yang seperti itu, mereka akan pay attention kok. Dicoba dulu Bu ya. Saya cukup berhasil. Dan beberapa anak-anak yang lain cukup berhasil ketika saya coba. Ibu sekarang tugasnya mencoba. Putranya ibu atau cucu? Putra, oke. Karena beda kalau putra sama cucu, perlakuannya beda. Nenek itu lebih nggak tega. Nenek itu akan lebih mengiyakan, ya. Hadiah ya, boleh dipakai buat minum sisi. Oke, terus deh. Yes. Oke, jadi nanti dicoba ya. Karena seorang psikolog pun ketika menjadi nenek, dia bilang gini, aku tidak bisa mempraktekkan pengetahuan parentingku pada anak dulu. Karena dibutakan oleh apa tadi? Kasih sayang yang berlebihan. Tapi itu terjadi gitu. Nanti kita bicara itu di sesi yang lain gitu ya. Oke, saya rasa itu. Ibu bapak ada yang mau ditanyakan lagi tapi tidak ada hadiah? Oke, boleh Bu. Yang gede ini kan agak keras. Saya selalu memberikan, Kak jangan seperti ini. Saya maksudnya kadang-kadang selalu dibela oleh neneknya. Ya, gimana biar dia lebih nurut ke neneknya dibandingkan orang tua sendiri. Nah, nanti didengar itu kalau yang kecil. Apa saya salah dari awal dia kecil karena kan kasih eksklusif. Akhirnya dia saat ini dia tuh cuma tahu coklat, susu harus coklat, makanan dia cuma mau sayuran nggak mau, ayam cuma tepungnya aja, jadi cuma beberapa makanan itu apa itu udah dari salah awalnya. Nanti dibagi dua saya, Senin sampai Rabu kakak ya, Kamis sampai Sabtu adik ya. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bicara salah atau tidak ibu, pada saat kita pengasuhan dengan berbagai pola asuh di dalam rumah itu memang punya tantangan yang berbeda nih. Karena leadernya banyak. Ada kita sebagai ibu, ada nenek. Apalagi nenek yang saya bilang tadi memiliki rasa sayang yang berlebihan pada cucu-cucunya gitu. Jadi ada membela. Apa yang terjadi? Anak itu akan mencari orang yang membela dia kan. Dia berantem, dia nggak dimarahin sama ibunya, dia cari neneknya. Kemudian aku dimarahin sama ibu nek. Neneknya yang tidak memahami pola asuh akan lalu mencari menantunya. Seru tuh berantemnya. Ya, toket yang apa mana dan sebagainya. Nah, di sini kita perlu ngobrol. Yang penting sebenarnya di sini regulator itu adalah suami. Ya, sepakati dulu pola asuhnya apa. Sering kali kita nggak pernah ngobrol loh. Biasanya sudah berantem, baru tuh ibumu tuh biasa banget kayak gitu. Kasih tahu ibumu aku tuh udah nggak ngasih makan coklat, tapi sama ibu dibeliin. Nah, disitulah porsi dari para ayah. Biarkan hal-hal apa ibu, kalau dalam hal ini mesti apa ibunya, ibu kandungnya. Jangan menantu yang bicara, biarkan anak yang berbicara. Makanya ayah itu menjadi penting figurnya di dalam rumah tangga itu, dalam konteksnya pengasuhan gitu. Nih, sehingga di situ anak prinsip dasar itu, jangankan dia, kita juga sama. Kita akan mencari orang yang menyayangi kita kok. Kita akan menghindari orang yang marahin kita, ya. Padahal belum tentu yang marahin itu baik kan? Apa tidak baik gitu maksud saya. Bisa jadi karena ya itu tadi, mana ada ibu ingin anaknya tidak baik. Tapi balik lagi, itu perlu disampaikan kepada orang tua kita. Pas lagi santai ngobrolnya, jangan pas udah emosi. Kalau udah kejadian ya udah gak nyambung, orang semuanya udah emosi. Ya, contoh nih, ada satu contohnya. Kalau lagi berantem, ada nggak orang berantem bisik-bisik? Kenapa dia berantem semakin dekat suaranya semakin dikencengin berdua? Karena badannya dekat tapi pikirannya jauh, nggak nyambung, idenya nggak nyambung. Coba orang jatuh cinta, jauh gitu, tapi begitu kelihatan sedikit
senyumannya. Iya nggak Pak? Waktu ngelihat pertama kali istri gitu ya, dari jauh udah kayaknya glowing, berkilauan gitu, langsung slow motion. Ya, tapi kalau lagi berantem teriak. Karena itu tadi, jauh dia fisiknya, tetapi dekat idenya, chemistry-nya. Tetapi kalau orang berantem, ya itu tadi, badannya dekat tapi idenya jauh. Makanya dia udah dekat tapi saling teriak, karena ini didengerin gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, maka yang perlu ibu lakukan adalah, iya sayang, fokus, oke, yes, boleh lewat sekarang, boleh lewat. Okay. Nanti kalau lewat lagi tos lagi ya, sip. Oke, jadi ngobrolnya pas lagi situasi yang tadi enak, gitu. Jangan pas idenya udah jauh, itu udah konsolidasi namanya. Jadi mendingan kita membentuk strategi di awal, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu balik, poinnya itu sebenarnya bukan pada anak bu, ibu dulu ngobrol sama suami dan sama misalnya ibu mertua dalam konteks ini, karena memang tantangannya berbeda. Oh apalagi orang tua ibu sendiri. Saya sering bentrok. Iya, tapi ngobrolnya mesti dalam kondisi yang kalem. Tuh mah gara-gara kan anakku jadi kayak gini. Nah itu biasanya sering terjadi pada kita. Besok boleh kali mah pas misalnya kayak gini, tolong kakak jangan dibiarin, karena aku agak susah masuknya pas ini gitu. Tapi udah nggak usah dicecer lagi, masuk segitu aja. Kalau orang dicecer nggak ada yang seneng kan, kayak dipojokin gitu, terus divonis, nggak ada yang seneng. Cukup segitu. Besok tuh, kemarin mama keren loh, udah kayak gitu. Jadi kakak sekarang udah oke banget. Kasih juga apresiasi, gitu. Jadi nggak yang gara-gara mama nih, anakku jadi kayak gini. Nah, kalau udah gara-gara kan horor tuh, ya kan? Ma besok, yang kayak saya bilang tadi. Kayaknya kalau sama kakak mesti kayak gini deh. Udah segitu doang, nggak usah dipanjangin. Ya, dicoba ya. Oke, ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada lagi, karena saya habis ini memang mau menyiapkan desain untuk pelatihan Bunda PAUD. Jadi kita juga akan ada BIMTEK Bunda PAUD kita di hari Senin tanggal 27 ya, kalau nggak salah ya. Saya harus membantu mendesain pelatihannya supaya kalau ibu-ibu tadi dan bapak pasti di awal berpikir akan diceramahin ya, kayaknya akan boring banget gitu ya. Nanti kita bisa melakukan sesi-sesi parenting yang sama. Bunda PAUD kita juga akan dilatih sama-sama agar anak-anak kita betul-betul ada dalam tempat yang nyaman, dalam cangkang yang tumbuh untuk baik dan subur, dan menjadi anak-anak yang suputra, anak-anak yang soleh dan solehah ya. Saya rasa itu. Kalau tidak ada pertanyaan, izinkan saya minta maaf apabila ada tadi hal-hal yang kurang berkenan di hadapan ibu dan bapak, kemudian atau contoh-contohnya kurang pas, gitu ya. Ditinggalkan saja di sini, jangan dibawa pulang, jangan baper, gitu ya. Oke, dan nanti kalau ketemu sama saya, tolong di say hello, ya, dari Tegal Harum, gitu bilang ya. Karena nanti kalau nggak digituin, saya akan agak songong sedikit. Siapa sih gitu? Karena saya mungkin akan merasa sangat ngetop gitu. Satu lagi, rambut saya sehat ya. Jadi yang tadi mungkin ada yang tatapannya saya tahu, walaupun tidak berbicara, tapi dari tatapannya saya tahu saya sehat, jiwa dan fisik saya sehat. Karena rambut saya sumbangkan untuk anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker. Jadi kalau anak-anak kita yang terkena kanker tidak punya rambut karena kemoterapi, jadi rambut saya sedang diproses untuk menjadi wig dan bisa dipakai pada anak-anak kita nanti pada saat keluar. Mungkin dia harus sekolah, dia harus kemana, dan itu pun juga sekalian saya titip pesan kalau nanti di sekitar kita atau dimanapun kita melihat anak yang sedang berjuang dengan kanker, biasanya tidak ada rambut atau dengan wig, high five aja. Hai, anak hebat, tos, udah cukup. Gak usah ditanya dari kapan sakitnya dan seterusnya, no need. Just, hai, anak hebat, tos, cukup. Ya, jadi sekali lagi saya tidak sedang dalam masalah apapun, jiwa dan mental saya I'm good dan saya baik-baik saja, saya tetap bahagia gitu ya. Oke, baik, sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu.